Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herman Alfaros, dan dalam kesempatan ini saya akan sharing ya pada teman-teman bagaimana caranya untuk mengembangkan ya bisnis PTBS ya teman-teman, menggunakan media sosial gratisan ya. Jadi kalau teman-teman masih belum punya budget ya untuk beriklan, karena untuk mendapatkan traffic atau lead ya atau nomor kontak WA itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan gratisan, yang kedua adalah dengan cara beriklan ya. Beriklan di Facebook, di TikTok, IG ya. Nah, seperti itu. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah kalau beriklan secara organik atau gratisan, tentunya kita harus punya komitmen ya, punya komitmen untuk melakukannya secara konsisten ya, secara konsisten dan telaten, dan harus sabar karena agak lebih lama daripada kita membangun dengan cara yang berbayar atau beriklan. Intinya kalau beriklan, kalau kita ada di CPR Academy, maka di sana kita diajarkan bagaimana jalan pintas meraih sukses itu dengan cara jalan tol tadi ya, jalan tol. Jadi CPR Academy itu adalah ibaratkan jalan tol bagi teman-teman yang punya budget ya, atau bisa mengusahakan. Sebetulnya modal budget itu bisa kita usahakan kalau kita mindsetnya sudah benar ya. Artinya kalau kita masih beranggapan bahwasanya dengan beriklan itu kita menganggap rugi ya, menganggap rugi dengan mengeluarkan 50.000 per hari atau 100.000 per hari. Nah, sebetulnya tidak ada kata rugi di situ. Karena apa? Kita membangun database. Ya, artinya kita membangun calon customer atau calon camit di situ, calon mitra. Ya. Jadi dengan modal 50 sampai 100.000 bahkan bisa 300 per hari gitu ya. Yang kita dapatkan adalah nomor kontak yang itu akan ada di HP kita, ada di database kita, dan sewaktu-waktu itu akan kita tawari lagi ya. Jadi calon camit yang masih belum memutuskan untuk join atau daftar di bisnis PTBS ini, mereka masih menunggu ya, menunggu uangnya atau menunggu keyakinannya ya. Pastinya kita harus membangun relasi di situ ya, membangun hubungan yang baik agar nanti nomor kontak itu nanti bisa bermitra dengan kita di PTBS ini. Nah, kembali lagi di sini bagi teman-teman yang masih belum punya budget lah, katakan seperti itu ya, teman-teman harus punya inisiatif ya, bagaimana caranya menjalankan bisnis ini dengan cara organik. Masih bisa ya, tergantung dari kitanya. Kalau kita ngotot ya, semuanya pasti bisa. Artinya sukses itu tidak bisa ditunggu, tetapi sukses itu harus kita upayakan ya. Jadi sukses itu, kata seorang guru saya ya, beliau mengatakan bahwasanya sukses itu adalah benda mati dan benda hidupnya adalah kita ya, manusianya. Jadi sukses itu tidak bisa menghadiri kita sendiri, menghampiri kita, tetapi sukses itu kita harus upayakan ya. Sukses itu harus diupayakan oleh kita sendiri sebagai subjeknya atau pelakunya. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk mengembangkan bisnis PTBS ini dengan cara yang gratisan di media sosial. Yang pertama adalah mindset. Mindset itu adalah pola pikir ya. Pola pikir itu harus benar. Karena di dunia ini hanya ada dua ya, ada dua pola ya, atau ada mindset yang negatif, ada yang mindset yang positif. Artinya kalau dalam ilmu marketing dinamakan bahwasanya mindset yang negatif itu ibaratkan lampu hijau di jalan raya atau lampu stop itu di lalu lintas ya, lampu lalu lintas itu ada lampu hijau. Nah, itu yang harus kita lakukan. Artinya apa? Lampu hijau itu terus gitu ya. Jangan kita blok ya diri kita itu. Artinya tidak ada negatif di situ. Jadi bagi pengusaha yang sukses pasti menggunakan yang lampu hijau ya. Artinya green light story ya. Terus yang kedua adalah lampu merah ya. Kalau kita memakai lampu merah di pikiran kita, maka bisnis kita tidak akan berjalan. Artinya apa lampu merah? Lampu merah itu diibaratkan kita memunculkan
pikiran-pikiran negatif ya, pikiran-pikiran negatif yang membelenggu diri kita sehingga kita tidak bisa menjalankan bisnis ini. Seperti itu. Misalkan HP-nya lemot ya, HP lemot. Nah, itu adalah pikiran-pikiran atau memblocking kita sendiri bahwa kita tidak bisa mengupayakan seperti itu. Jadi HP lemot itu masih bisa diupayakan. Ya bisa pinjam atau bisa beli yang second yang lainnya yang RAM-nya lebih besar. Ada lagi pikiran-pikiran negatif yang membelenggu bahwasanya ada beberapa hal ya yang membelenggu itu. Ada, saya singkat dengan BEJ ya, BEJ. B itu adalah blame, blame itu menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, ya menyalahkan orang lain, pokoknya yang ada di luar diri kita. Nah, itu adalah penghambat kesuksesan. Yang kedua adalah excuse. Excuse itu adalah alasan. Kita beralasan. Jadi ketidaksuksesan kita akan beralasan bahwasanya orang lain yang membuat kita tidak sukses, nah, seperti itu. Atau hal yang berada dalam diri kita, misalkan kita tidak bisa memanage waktu atau tidak punya waktu ya, padahal semua orang itu punya 24 jam waktunya. Jadi sama, sebetulnya di situ kita tidak bisa memanage waktu. Nah, terus setelah itu ada J, justify. Justify itu adalah pembenaran ya, pembenaran kepada situasi, kondisi ya yang ada di luar kita. Nah, itu yang akan menghambat kesuksesan kita di kedepannya ya. Itu mindset. Jadi perlu mindset itu dibangun. Ya, mindset seorang pembisnis beda dengan mindset seorang karyawan. Itu juga harus dipahami ya. Kalau karyawan dia itu menghasilkan uang dari menukarkan tenaga dan waktu. Nah, seperti itu. Kalau pembisnis membangun aset, jadi melipat gandakan waktu, seperti itu. Jadi tidak bekerja sendirian ya. Kita mempunyai tim di situ kalau kita berbisnis. Nah, di bisnis PTBS itu sama seperti itu. Kita membangun aset ke depannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, maka bisnis kita itu akan besar ya. Dimulai dari sekarang ya, dari mindset yang benar. Kita hanya membangun tim kanan dan tim kiri ya, karena di bisnis PTBS itu hanya jaringannya adalah bina kiri, bina kanan ya. Ketika tim kanan dan tim kiri ini sudah terbangun ya, maka suatu saat kita akan mendapatkan passive income. Artinya apa? Ketika kita tidak bekerja lagi, maka tidak sekeras ya kerjanya dengan konvensional atau karyawan, maka kita akan mempunyai sumber yang pasif. Artinya ketika kita tidak bekerja, penghasilan masih mengalir. Nah, seperti itu harapannya kalau kita membangun aset ya di bisnis jaringan. Nah, terus yang kedua adalah menjalankan bisnis PTBS dengan komitmen, konsisten dan persisten. Artinya apa? Di bisnis PTBS itu perlu kita komitmen. Apa yang kita jalankan sekarang, misalkan di bisnis PTBS, jadikan PTBS itu adalah sebuah kendaraan ya, kendaraan kita untuk menuju harapan-harapan kita di tahun yang akan datang. Misalkan 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun dan seterusnya, itu harus komitmen dibangun mulai dari sekarang. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya rumput tetangga itu lebih hijau ya, seperti itu. Artinya apa? Itu nggak fokus ya. Artinya kita masih menganggap di luaran sana masih lebih baik daripada yang ada di PTBS. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah berbisnis atau bermitra dengan PTBS, jadikan PTBS itu adalah sebuah jalan untuk kita untuk mengantarkan impian-impian kita ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita mau fokus, kita pakai kacamata kuda. Nah, seperti itu. Artinya apa? Jadi kalau kacamata kuda tidak toleh kanan dan kiri. Nah, fokus ke depan itu kacamata kuda. Nah, jadi harus komitmen. Yang kedua adalah konsisten. Nah, misalkan teman-teman melakukan bisnis ini dengan cara yang organik, maka konsisten melakukannya. Artinya apa? Mengumpulkan traffic atau mengumpulkan lead atau kontak WA itu harus sabar. Ya, kalau kita main di organik atau secara gratisan, kita harus sabar mencari nomor kontak itu tadi. Cara-caranya nanti saya akan share ya kepada teman-teman caranya.
Jadi copywritingnya insya Allah saya sudah siapkan kepada teman-teman bagaimana caranya untuk mendapatkan nomor kontak itu secara gratisan. Terus yang ketiga adalah persisten, teman-teman. Jadi persisten itu adalah daya tahan. Persisten itu adalah ketika kita terbentur dengan sebuah masalah, kita masih bangkit lagi ya. Kita tidak menyerah, kita tidak gampang menyerah. Itu namanya persisten, punya daya tahan di situ. Jadi orang yang sukses itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka itu sering terjadi kegagalan terhadap dia, tetapi dia mampu bangkit ya, mampu bangkit, dan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi pelajaran yang harus dibenahi. Nah, seperti itu. Jadi orang sukses itu bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi setiap dia jatuh, dia bangkit, dia jatuh, bangkit lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengumpulkan nomor WhatsApp ya. Bagaimana kita mengumpulkan nomor WA? Karena sekarang yang paling marak di Indonesia itu banyak yang menggunakan nomor WA. Nah, seperti itu. Kita kumpulkan dari media sosial, misalkan dengan Facebook, dengan TikTok, IG ya, masuk ke WA kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti tadi. Kita sebarkan lead ya. Yang keempat adalah sebarkan lead. Sebarkan lead itu adalah magnet ya. Artinya bagaimana mereka bisa masuk ke WA kita, maka kita memberikan ya. Memberikan dulu kepada mereka misalkan secara gratis. Misalkan kita memberikan solusi bebas hutang dan riba. Bentuknya adalah penjelasan video misalkan seperti itu. Itu bisa dijadikan lead juga, lead magnet atau ebook gratis ya. Misalkan 7 jurus bebas hutang dan riba, misalkan seperti itu. Itu bisa dijadikan lead magnet juga. Ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka ya, kita tukarkan. Kita ingat ya, di Facebook atau media sosial lainnya itu pasti untuk mendapatkan database mereka memberikan suatu hal yang gratis. Misalkan di Facebook nih, mereka mendapatkan data kita bahkan lebih lengkap ya. Mereka hanya membutuhkan untuk login itu gratis, untuk membuat Facebook itu gratis kan, akun Facebook. Nah, tapi mereka mendapatkan apa di situ? Mendapatkan data, nama, alamat, email, nomor WA, semuanya mereka dapatkan di situ. Nah, itulah namanya database. Waktu-waktu mereka akan mempromo ya, artinya menjuali Anda dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda sukai di Facebook itu. Nah, seperti itu. Itu namanya database ya. Jadi penting sekali database. Kalau database-nya kecil, maka kemungkinan besarnya adalah bisnis kita tidak berkembang. Semakin banyak database ya, nomor WA, nomor kontak yang kita dapatkan, semakin banyak pula closingan, artinya seperti itu. Ada banyak mitra yang akan bergabung dengan kita. Jadi sebar lead magnet ya, berupa video, ebook, pulwa atau kuliah WA ya secara gratis. Misalkan kita memberikan sebuah materi ya, materi tentang bagaimana caranya untuk terbebas dari hutang dan riba. Nah, misalkan seperti itu. Atau berikan edukasi penting berbisnis ya. Berikan edukasi penting tentang bisnis. Kadang-kadang orang pola mindsetnya adalah mencari uang itu hanya dengan cara kerja ya, menukarkan waktu dan tenaga. Yang mereka pahami seperti itu. Nah, bagaimana kita menyadarkan mereka, bagaimana aware terhadap apa yang dinamakan dengan bisnis. Karena apa? Rasulullah sudah menganjurkan bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki adalah berbisnis ya, berniaga. Itu kata Rasulullah. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran itu, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli, artinya berbisnis, ada barangnya, dan mengharamkan riba. Nah, itu sudah jelas di situ. Nah, yang keenam adalah tawarkan seminar solusi bebas hutang dan riba. Ketika mereka sudah teredukasi, sudah paham tentang bagaimana bisnis, perbedaannya antara jadi karyawan dengan pembisnis atau pengusaha, maka selanjutnya tawarkan kepada mereka solusi ya, solusi bebas hutang dan riba. Jadi kita bukan sekedar hanya memberikan informasi, tetapi kita memberikan solusi bagi mereka agar mereka itu terbebas dari hutang dan riba. Nah, setelah itu yang ketujuh, follow up. Jadi setelah seminar, kadang-kadang teman-teman membiarkan
apa namanya, di seminar WA itu kebanyakan ada yang keluar. Nah, di situ kita menjangkau mereka yang keluar itu, tanyakan apa kendala mereka. Nah, itu namanya follow up. Nah, ketika ada yang menjawab, itu juga harus apa namanya, labeling ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang membangun bisnis ya, saya sarankan untuk menggunakan WA bisnis. Karena apa? Fitur-fiturnya lebih lengkap daripada WA yang biasa. Karena apa? Di situ bisa labeling. Nah, labeling ini bisa memberikan tanda kepada mereka yang keluar dari grup, kita tandai. Ada mereka yang bertanya, kita tandai. Ada yang misalkan yang telepon, mereka tandai. Nah, seperti itu. Ada yang mengisi formulir, kita tandai lagi, seperti itu. Ada yang sudah transfer misalkan seperti itu, maka kita tandai. Jadi kita bisa memanage ya, artinya bisa mengatur, artinya database kita tahu ya temperatur mereka sampai di mana. Mereka tahapannya masih belum paham, mereka sudah paham tapi masih bingung, atau mereka sudah paham tapi belum transfer. Nah, itu perlu di follow up, caranya berbeda-beda ya, sesuai dengan kadar mereka, sesuai dengan labeling tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu caranya bagaimana kita membangun bisnis PTBS ini dengan cara yang organik. Kita harus mempunyai komitmen dulu ya, komitmen konsisten dan persisten ya, melakukan dengan apa namanya, dengan sabar. Minimal dalam satu hari bagaimana teman-teman itu mendapatkan 50 kontak WA ya, perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, jangan langsung kita tawarkan ya, jangan kita langsung tawarkan bisnisnya. Nah, seperti itu. Kita harus building trust ya. Artinya building trust itu adalah membangun kepercayaan dulu. Kalau mereka belum percaya, kita sodorkan jualan, maka mereka tidak akan membeli. Nah, seperti itu. Nah, bangun kenyamanan mereka ya, bangun apa namanya, keakraban ya. Kita tanya tentang masalah pekerjaannya, tentang masalah keluarganya dan semuanya. Nah, kalau mereka sudah merasa enak ya ngobrol dengan kita, maka kita menawarkan sesuatu ya, jualan. Nah, itu tidak akan terasa aneh ya buat mereka. Mereka akan percaya dan gampang mereka akan bergabung dengan kita. Nah, itulah caranya kalau kita mau membangun bisnis PTBS ini dengan cara yang organik dengan gratisan. Jadi harus sabar ya, harus sabar. Nah, itu saja teman-teman ya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan lakukan dengan konsisten, komitmen, konsisten dan persisten. Pasti teman-teman akan bisa nanti untuk mendapatkan hasil di bisnis PTBS ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba, go baitullah.